kita anu dulu. Jadi nanti ulun jelaskan dulu yang 2 pertanyaan ini, nanti kita lanjutkan. Oke. Ini 2 pertanyaan yang menarik ya. Jadi pertanyaan pertama dari Mas Habib lengkap. Beliau bertanya apa perbedaan am dan khas gitu ya. Am itu secara makna bahasa umum, secara khas itu adalah khusus. Nah, di Al-Quran itu ada ayat yang bersifat am, umum. Nah, ada yang bersifat khusus. Maksudnya am itu umum itu yang bagaimana? Jadi kalau kita meneliti atau mengamati ya, ayat-ayat yang bersifat am itu adalah ayat-ayat yang mempunyai interpretasi atau penafsiran lebih dari 1 gitu. Ya, ayat apa aja? Kalau penafsirannya atau penjelasannya ada kemungkinan lebih dari 1, maka itu disebut dengan umum. Contohnya apa ya? Banyak sih ya. Banyak. Kalau Bunpin apa contohnya tadi yang am itu? Yang manusia yang bisa mengikuti manusia yang beriman. Ya. Oke. Misalnya di sini innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman ya. Misalkan di sini satu contoh dari Quran surah Nisa ayat 10. Nah, sesungguhnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini potongan ayatnya seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini kan umum. Nah, mungkin entah yang beriman atau orang yang musyrik atau kafir gitu kan, umum. Nah, ini ayat umum. Jadi maksudnya umum itu ayat yang kemungkinan penafsirannya itu lebih dari 1 gitu. Itu dikatakan umum. Ada kemungkinan lebih dari 1, maka itu dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ini maksudnya orangnya siapa gitu. Yang memakan anak yatim secara zalim, kan tidak terbaca secara khusus di sini. Sama kalau orang kasih pengumuman, misalkan kepada seluruh mahasiswa untuk berhadir pada jam 14.00 hari ini. Nah, itu pengumuman kira-kira sifatnya apa khusus? Kepada seluruh, kepada kullu umum. Tetapi kalau misalkan ada kata-kata setelahnya kepada seluruh mahasiswa diharapkan berhadir pada jam sekian kecuali mahasiswa reguler 3 misalnya. Nah, itu amnya berubah jadi khusus karena ada kata kecuali. Nah, salah satu ciri adanya khusus itu adalah adanya kata istisna atau kecuali. Nah, sedangkan khusus itu sendiri itu adalah ayat yang sudah jelas maknanya. Tidak mungkin lagi maknanya selain itu gitu. Misalkan apa ya? Misalkan ada ayat Al-Quran ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan orang-orang biasa, orang-orang awam pun sudah paham maksudnya jalan yang lurus itu seperti apa. Tunjukil ayat itu kan tunjukilah jalan yang lurus. Meskipun di situ kata yang memang para ulama ahli tafsir itu berbeda-beda pendapat tentang jalan yang lurus itu yang seperti apa mereka mendefinisikan. Tetapi secara makna, secara umumnya sama. Itu tidak membuat ayat tersebut menjadi umum, tetapi tetap menjadi khusus karena pengertiannya sudah jelas. Ayat am. Nah, kalau ayat am itu gampang aja bila pengertiannya atau ada kemungkinan pengertian atau penafsirannya lebih dari satu, itu kategorinya umum. Kulu washrabu wala tusribu bukan kulu washrabu itu ya. Khusus ya. Khusus itu. Misalkan apalagi ya? Kalau yang umum itu banyak sebenarnya, banyak. Cuman orang kadang ingat. Nah, bisa dimengerti yang umum ya, ayat umum itu, ayat am. Ayat am itu ayat yang pastinya udah bisa memunculkan lebih dari satu pengertian atau satu pemahaman atau satu penafsiran, lebih dari itu. Contoh lain, kalau kita sekarang pindah ke yang khusus ya. Kalau yang khusus itu ayat yang pemahamannya atau pengertiannya tidak mungkin keluar dari situ, artinya satu pemahaman aja. Sudah jelas gitu ayatnya. Atau bisa dikatakan lain, bisa dikatakan secara secara ringkasnya, kalau ayat-ayat umum ini ayat-ayat yang masih buram, masih kabur bagi orang awam gitu, karena bisa memunculkan beberapa macam interpretasi atau penafsiran. Kalau ayat khas itu adalah ayat yang bagi orang awam seperti kita tuh udah jelas, sudah bisa dipahami walaupun hanya sekali atau dua kali baca, udah paham. Itu bisa dikatakan ayat khusus. Nah, kalau ayat khusus itu biasanya berisi tentang yang pertama perintah. Itu khusus ya. Ayat khas yang berisi perintah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Khusus. Kulu washrabu. Itu ayat khas. Makan dan minumlah kalian, tetapi wala tusrifu, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Contoh lagi ayat yang berupa larangan, billahi wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kan jelas. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati zina aja udah boleh, apalagi mengganggu zinanya. Apa itu mendekati zina? Pacaran. Ya kalau orang pacaran itu kada diakui di Indonesia sebagai warga negara. Di KTP itu kan ada status pacaran. Nah ada nikah lah jomblo, jomblo terhormat. Kalau di KTP itu kan ada tulisannya status pacaran, udah ada. Nah, berarti kalau diakui orang pacaran berarti kalau diakui di Indonesia. Nah, pacaran, di sini, insya Allah ada di nama pacarannya di sini. Di sini. Di sini kan yang halal beredar. Nah, kalau nama nabi si pasangan halal. Yang mana belum ya jomblo. Jomblo itu terhormat loh. Wala taqrabuz zina itu jelas khusus. Nahi. Terus ada lagi tadi ayat yang umum, tetapi itu dijadikan khusus karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu.
Nah, seperti misalkan ayat surah favorit Imam Maghrib, surah Wal Asri itu, Al Asri. Wal Asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, insan itu semuanya dalam kerugian. Itu kan umum. Umum. Wah, kalau ayat ini bujur dipakai secara makna umum ya, kita nih rugi berat. Tetapi di ayat yang lain itu mentaksis, mengkhususkan dari maksud ayat tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, yang merugi, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang berbuat kebaikan dan saling berwasiat dalam kebenaran dan sabaran, itu kan? Itu tidak dikategorikan sebagai ayat umum. Satu lagi apa tadi? Yang pembagian khas tadi apa satu lagi? Apa? Slide berapa tadi itu? Oh, yang Oh ya, lafaz mutlak yaitu lafaz khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Artinya ayatnya itu sudah memang ayat khas, tidak ada berkaitan dengan ayat yang lain seperti kasus yang nomor 2 itu. Misalkan apa ya? Misalkan contohnya apa ya? Lu ini kadang lupa contohnya. Ayat khas yang memang ayat itu memang khas gitu. Tidak ada berkaitan dengan sesuatu yang lain. Nah, misalkan ada ayat yang biasa dibaca di orang-orang waktu peringatan Maulid ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Atau misalkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Ini kan ayat yang innallaha wa malaikatahu yusholluna gitu. Nah, itu ayat yang khas tanpa ada kaitan dengan yang lain. Walaupun di dalam ayat tersebut juga ada perintah shallu 'alaihi wasallimu taslima. Oke, sampai di sini bisa membedakan ya antara am dan khas beserta contoh-contohnya. Kalau am itu ya udah bila lafaznya umum, ya udah berarti masuk kategori umum dengan ciri-cirinya seperti tadi ada kata kullu, ada isim mausul alladzina amanu alladzina, itu kan umum. Atau ada apa kata man, huruf man qatala nafsan. Nah, itu kan umum. Selama tidak ada pengkhususan dari ayat tersebut, itu ayat tersebut umum, kecuali ada nanti ayat lain yang mentaksis dari ayat tersebut. Seperti contoh tadi wal asri tadi innal insana lafi khusr. Itu kan ayat lainnya mentaksis illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, bisa dipahami ya. Ini yang pematerinya grogi nih. Apakah jadi grogi?